Lihat tuh, Bu Lia lagi masak sop. Aduh, kurang kaldunya tuh, kayaknya nggak bakal gurih. Sopnya kayak air doang. Bu, kamu lagi-lagi ngintip dapur Bu Lia. Udah deh, jangan terus-terusan begini. Kamu nggak tahu apa masalah mereka. Aku cuma penasaran aja, Pak. Masaknya tuh nggak pernah bener. Kali ini sopnya kelihatan encer, pasti nggak ada kaldunya. Nanti anak-anaknya gak kenyang makan kayak gitu. Pak, lihat deh tuh, Bu Lia lagi masak ayam. Kok dia gitu aja ya, nggak pakai bumbu banyak? Bumbunya kayak tipis banget. Hah, ngapain kamu lagi-lagi ngintip dapur orang? Udahlah, kau fokus masak sahur aja. Lagian kamu juga sering telat masak sahur. Tapi serius udah lihat tuh, ayamnya sama bumbunya gak nempel. Masa kayak gitu? Besok anak-anak bakal makan gak habis. Kasian kan keluarganya kalau makanannya gak enak. Aduh Bu, udah deh, urusin dapur kita aja. Kamu kalau terus-terusan ngintip dapur orang, kapan selesainya masak sahur kita? Sebentar lagi imsak, nanti kita malah gak keburu makan. Iya, tapi kok aku heran aja ya, dia kayak buru-buru masaknya. Sop ayam tuh harusnya direbus lama biar kaldunya keluar. Ini mah kayak gak sempet dibumbuin. Kasihan banget, keluarganya nanti makannya cuma rasa air doang. Loh, masakan kamu juga belum mateng bener. Nih, masih hambar. Kamu malah ngurusin masakan Bu Lia. Padahal masakan kamu sendiri aja belum tentu enak. Enak-enak aja ini. Kamu tuh gak ngerti seni masak. Aku cuma kasih perhatian lebih aja sama masakan Bu Lia. Masa sih gak boleh ngeliatin? Daripada gosip yang aneh-aneh, mending kasih saran biar masakannya lebih enak. Saran macam apa tuh? Nanti Bu Lia tahu kamu ngintip terus. Bisa-bisa kamu dimarahin, Bu. Udah deh, stop ngurusin masakan orang. Nggak mungkin Bu Lia tahu. Aku ini pro kalau soal ngintip-mengintip begini. Lagian kalau aku nggak kasih perhatian, siapa lagi yang bakal peduli sama kualitas masakannya? Nanti keluarganya tersiksa makan masakan yang nggak ada rasanya. Ya biarin aja mereka masak sesuai seleranya. Nggak semua orang masak harus sempurna. Yang penting niat baiknya. Kamu aja urusin masakan kamu sendiri biar enak buat kita. Iya deh, aku masak aja. Tapi tetap aja nggak tega lihat mereka makan masakan yang kurang bumbu gitu. Udah, jangan khawatirin dapur orang terus. Fokus aja sama dapur kita biar puasanya lancar. Pagi Bu Lia, semalam masak apa ya? Kayaknya sih masak ayam, tapi kok bumbunya kelihatan sedikit banget. Loh, kok Bu Iyam tahu? Iya, saya semalam masak ayam, tapi bumbunya seadanya, soalnya belum sempat belanja kemarin. Aduh, Bu Lia, kalau masak buru-buru gitu nanti masakannya kurang enak dong. Kasihan suami sama anak-anak, nanti kurang selera makan. Ya namanya juga buru-buru Bu, yang penting ada makanan buat sahur. Tapi masak itu kan soal rasa juga Bu Lia, apalagi kalau buat keluarga. Kalau bumbunya kurang nanti mereka makan cuma buat kenyang, gak nikmatin. Kasihan mereka loh, suami dan anak-anak kan butuh makanan yang enak supaya semangat puasanya. Iya, saya tahu Bu Iyam, tapi saya lagi banyak kerjaan, jadi nggak sempat masak yang ribet. Lagian suami dan anak-anak saya nggak pernah ngeluh soal rasa. Mereka paham kalau saya sibuk. Tetap aja Bu, apalagi sekarang bulan puasa. Masak ayam tuh harus direbus lama biar kaldunya keluar. Kalau cuma gitu doang, jadinya kayak cuma makan daging yang nggak ada rasanya. Ya gimana lagi Bu, mungkin lain kali saya bisa lebih siap, tapi semalam emang lagi darurat, jadi ya seadanya aja. Iya sih, saya ngerti kalau lagi buru-buru. Tapi Bu Lia jangan biasain masak asal-asalan. Nanti suami dan anak jadi bosen. Apalagi kalau tiap hari sahur, masakannya cuma bumbu seadanya loh. Bu Iyam, saya ngerti niat baik kamu, tapi setiap keluarga kan punya cara masing-masing buat ngurus dapurnya. Suami dan anak-anak saya nggak pernah komplain soal makanan saya. Mereka selalu makan dengan lahap kok. Iya, saya cuma ngasih saran aja Bu. Saya kan tetangga yang perhatian. Terima kasih sarannya Bu, tapi kalau urusan dapur saya, biar saya yang urus. Saya rasa saya cukup tahu apa yang terbaik buat keluarga saya. Semalam saya lihat Bu Lia masak ayam Bu. Aduh, kayak hambar banget deh, gak pakai banyak bumbu. Masa sih kok kamu bisa tahu detail masakannya begitu? Iya Bu Iyam, masa sampai tahu bumbunya kurang segala? Orang saya lihat dari jendela dapur saya, jelas banget kelihatan. Dia kayak masak buru-buru, nggak teliti. Bumbunya cuma seuprit, padahal masak ayam paling juga cuma dikasih garam sama bawang doang. Wah, sampai segitunya kamu perhatiin Bu. Bu Lia pasti nggak tahu ya kalau kamu ngintip dari jendela. Ya iyalah, nggak tahu orang dia sibuk masak, gak sempat lihat sekitar. Lagian jendela dapur saya itu posisinya strategis Bu, bisa lihat dapurnya Bu Lia dengan jelas. Terus gimana masakannya? Beneran hambar?
Jelas dong, masa ayam cuma direbus sebentar, bumbunya nggak menyerap. Aduh, kasihan keluarganya deh, sahur makan kayak gitu, anak-anak pasti nggak lahap. Tapi mungkin Bu Lia lagi sibuk, Bu, kan dia kerja juga, jadi mungkin nggak sempat masak yang ribet. Iya sih, tapi masak buat keluarga sendiri nggak diprioritaskan, apalagi buat sahur, Bu. Bumbu kan penting biar enak, nanti suaminya bisa nggak doyan makan. Kalau saya nggak mau lah masak asal-asalan. Wah, Bu Iem, kayaknya kamu memang paling teliti soal masak-masakannya. Makanan dapur tetangga pun kamu perhatiin. Ya, saya cuma perhatiin aja, Bu. Kan tetangga yang baik itu peduli. Saya cuma nggak mau mereka sahur dengan makanan yang nggak enak. Iya sih, tapi mungkin Bu Lia punya alasan sendiri. Setiap keluarga itu beda-beda. Lihat tuh, Bu Lia lagi masak sop. Aduh, kurang kaldunya tuh, kayaknya nggak bakal gurih. Sopnya kayak air doang. Bu, kamu lagi-lagi ngintip dapur Bu Lia. Udah deh, jangan terus-terusan begini. Kamu nggak tahu apa masalah mereka. Aku cuma penasaran aja, Pak. Masaknya tuh nggak pernah bener. Kali ini sopnya kelihatan encer, pasti nggak ada kaldunya. Nanti anak-anaknya gak kenyang makan kayak gitu. Bu, dengerin ya. Biarin aja Bu Lia masak dengan caranya sendiri. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kamu nggak perlu urusin dapur orang lain. Tapi Pak, aku cuma kasihan sama keluarganya. Masakannya kayak gitu nggak akan bikin mereka sehat. Sop tuh harus gurih dan penuh rasa. Kalau enggak ya percuma. Bu, kamu bukan ahli masak di sini. Kamu nggak tahu apa yang Bu Lia dan keluarganya suka. Lagian siapa tahu mereka punya alasan sendiri masak kayak gitu. Alasan apa? Aku udah sering lihat masakan dia nggak pernah enak. Masa sih setiap hari makan makanan yang hambar begitu? Bu, biarkan mereka hidup dengan cara mereka. Kamu juga kan nggak suka kalau dapur kita diomongin orang. Ya tapi dapur kita nggak pernah bermasalah, Pak. Aku cuma pengen kasih tahu biar mereka tahu cara masak yang benar. Udahlah Bu, urusin dapur kita aja. Bu Lia, semalam masak sop ya? Kayaknya nggak pakai kaldu deh. Anak-anak doyan nggak? Iya, semalam saya masak sop. Kok kamu bisa tahu lagi sih, Bu Iem? Ya, saya lihat dari jendela dapur. Kebetulan saya lagi masak juga, jadi kelihatan deh pas kamu masak. Tapi sop tanpa kaldu kayaknya kurang gurih ya. Kasian kalau anak-anaknya kurang doyan. Bu Iem, apa-apaan sih kamu terus-terusan ngintip dapur saya? Ini bukan pertama kalinya kamu ngomongin masakan saya. Masakan di rumah saya, urusan keluarga saya. Kamu nggak punya hak buat ikut campur. Saya cuma ngasih saran aja, Bu, biar masakan kamu lebih enak. Gak ada salahnya kan berbagi tips. Ngasih saran? Kamu ngintip dapur orang itu bukan saran, Bu Iem. Itu ganggu privasi. Apa kamu nggak punya urusan lain selain ngurusin dapur saya? Ada apa ini? Bu Lia, Bu Iem, jangan ribut di sini dong. Pagi-pagi begini, ada masalah apa? Bu RW, saya udah capek. Dia selalu ngomentarin masakan saya, bahkan sampai ngintip dapur saya. Ini udah keterlaluan. Saya nggak bermaksud buruk kok, Bu RW. Saya cuma ngasih masukan aja. Sop tanpa kaldu itu kan memang kurang enak. Cukup Bu Iem. Kalau Bu Lia nggak minta saran, kamu nggak usah ngasih. Semua orang punya cara masing-masing. Gak ada yang salah dengan itu. Iya Bu, yang penting beli sayur terus dari saya. Masaknya bebas mau gimana aja. Hehehehe. Iya, saya mau beli sayur aja sekarang. Makasih Bu RW. Bu Fitri, tahu nggak, Bu Lia tuh sering banget masak asal-asalan. Saya kemarin lihat dia masak sop gak pakai kaldu sama sekali. Kasihan keluarganya, makanannya kayak kurang bumbu atau buru-buru. Lah, kok Bu Iem bisa tahu sedetail itu sih? Emangnya Bu Iem sering ke rumahnya? Enggak, saya lihat dari jendela dapur. Kan jendela saya pas berhadapan sama dapur Bu Lia, jadi jelas kelihatan. Sayang banget ya, masa kayak gitu. Saya cuma kasihan sama suami dan anak-anaknya. Tiap kali saya lihat masakannya kayak kurang bumbu. Bu, ngomongin dapur orang itu nggak baik loh. Apalagi sampai ngintip dari jendela segala. Bu Lia mungkin punya alasan kenapa masaknya buru-buru. Nggak semua orang bisa masak dengan sempurna setiap saat. Iya sih, tapi tetap aja kan, kalau masak untuk keluarga harusnya lebih teliti. Saya nggak tega aja lihat anak-anaknya makan makanan yang hambar. Tapi Bu, kita kan nggak tahu situasi di rumah orang lain. Mungkin Bu Lia capek habis kerja atau ada masalah lain yang bikin dia nggak bisa masak dengan sempurna. Jangan buru-buru menghakimi. Lagi pula yang penting kan keluarganya sehat, bukan cuma soal rasa masakan. Iya, saya ngerti. Tapi sebagai tetangga saya cuma kasihan aja kalau masakan mereka masih kurang enak. Saya tuh cuma perhatian. Perhatian itu bagus Bu, tapi lebih baik kita kasih perhatian dengan cara yang baik. Kalau memang Bu Iem mau bantu, kenapa nggak ajak ngobrol Bu Lia langsung? Tawarkan bantuan daripada ngomentarin dari jauh. Iya ya, mungkin saya bisa kasih resep yang lebih praktis buat dia. Nanti deh saya coba ajak ngobrol. Itu lebih baik Bu. Kalau kita mau membantu, sebaiknya dengan cara yang positif. Lagi pula siapa tahu dia punya tips masak yang bisa kita pelajari.
Bu, aku dengar tadi siang kamu ribut lagi ya sama Bu Lia. Emang kenapa lagi sih? Iya, emang kenapa? Biasa aja kok, aku cuma tanya soal masakannya. Kenapa sih kamu terus aja mikirin dapur orang? Tiap hari ngurusin urusan Bu Lia, ngurusin masakan dia lah, bumbunya kurang lah, hambar lah. Kita punya urusan sendiri loh, Bu. Aku cuma penasaran aja, gak enak aja lihat masakan dia tuh yang kayak gak pernah beres. Suaminya makan apa coba kalau masakannya hambar gitu? Bu, kamu harus sadar, itu urusan dapur dia, bukan urusan kita. Mau dia masak gimana pun, itu hak dia. Gak usah ikut campur. Lagian kamu gak tahu kondisi rumah orang kayak apa. Mungkin dia lagi sibuk atau capek, makanya masaknya seadanya. Aku tuh cuma perhatian, aku cuma gak tega aja lihat masakannya kayak gitu. Apa salahnya sih kalau aku kasih masukan? Perhatian itu bagus, Bu, tapi kalau caranya terus-terusan kayak gini, malah kamu yang capek sendiri. Tiap hari ngurusin dapur orang. Kapan kamu urusin diri kita sendiri? Lihat tuh, kamu sampai maskeran segala buat ngilangin stres. Padahal masalahnya ya kamu bikin sendiri. Pak, kamu tuh gak ngerti. Aku tuh cuma kepikiran aja. Kalau dia masak benar, aku juga gak bakal kepikiran. Udah, Bu, udah cukup mikirin dapur orang. Fokus aja sama urusan kita. Nanti yang repot kamu sendiri. Gak enak loh kalau sampai tetangga tahu kamu terus-terusan ngintip. Iya, aku ngerti. Tapi aku gak ngintip kok. Cuma kebetulan aja jendelanya ngadep langsung ke dapur. Ya terserah kamu deh, Bu. Tapi aku bilang, udahlah, jangan terus-terusan begitu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi bohong, sakit hati juga nggak mau. Bu Lia, kamu kenapa? Kok lesu banget duduk di sini? Ada masalah apa? Iya, tumben kelihatan sedih gini. Biasanya kamu ceria ketawa-ketawa. Ayolah cerita aja, kita kan tetangga, siapa tahu bisa bantu. Saya lagi sedih banget Bu Ahmad. Saya sakit hati rasanya. Hah? Kenapa? Sakit hati kenapa? Seminggu belakangan ini, setiap kali saya masak sahur, Bu Iyam selalu ngintip dari jendelanya. Awalnya saya pikir mungkin dia cuma kebetulan lewat atau lihat-lihat biasa, tapi ternyata enggak. Setiap hari Bu Iyam selalu ngintip dan lihat saya masak. Lah, buat apa dia ngintip kamu masak? Saya juga nggak tahu, tapi yang bikin sakit hati tiap siang dia gosipin saya ke tetangga-tetangga lain. Dia bilang masakan saya hambar lah, buru-buru lah, nggak pakai bumbu yang bener lah. Rasanya tuh sakit hati banget, Bu. Astaga, masa sih sampai segitunya? Dia ngomong gitu ke siapa aja? Katanya sih kok banyak orang, tiap hari ada aja yang ngomongin masakan saya. Padahal saya cuma masak buat keluarga, nggak pernah maksud buat jadi bahan gosip. Wah, parah banget itu Bu Lia. Nggak bisa dibiarkan kalau sampai kamu terus-terusan diganggu kayak gitu. Nggak enak juga. Kamu harus ngelaporin Bu Iyam ke Pak RW, biar dia tahu kelakuannya sudah keterlaluan. Iya bener tuh, kalau emang udah nggak nyaman, mending ngomong langsung ke Pak RW aja, biar masalahnya cepat selesai. Iya Bu Lia, kalau dibiarkan nanti malah makin menjadi. Nggak boleh dibiarkan terus-terusan diganggu kayak gitu. Iya, mungkin saya harus lapor ke Pak RW. Saya nggak tahan lagi digosipin terus, hati saya sakit banget. Bu Lia, kenapa ini? Kok kamu tiba-tiba narik saya ke sini? Pak RW, saya nggak tahan lagi. Tiap kali saya masak, Bu Iyam ngintip dari jendelanya. Habis itu dia gosipin masakan saya ke tetangga-tetangga. Saya malu, Pak. Tolong, saya butuh solusi. Jadi masalahnya di jendela ini. Bu Iyam ngintip dari situ ya? Iya, Pak. Saya nggak pernah tenang masak. Rasanya selalu diawasi. Kalau begitu, kita tutup saja jendelanya supaya Bu Iyam nggak bisa ngintip lagi. Kamu ada palu nggak? Astaga Bu, ini palunya besar banget. Saya cuma butuh palu biasa, bukan buat gedor tembok. Maaf Pak, ini satu-satunya palu yang ada di rumah. Baiklah, kalau begitu sekarang saya butuh paku dan papan supaya bisa tutup jendelanya dengan benar. Ini papan dan pakunya Pak. Sebenarnya ini masalah sepele, tapi kalau terus-terusan begini kamu pasti nggak nyaman. Mending kita tutup rapat aja. Sekalian saja kita kunci jendela Bu Iyam juga, biar dia nggak bisa buka buat ngintip. Ya Allah, apaan ini? Mataku kok bisa bintit begini?
Semalam masih biasa aja, gak ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Apa aku salah tidur? Atau mungkin balasan? Apa aku terlalu jauh mengintip urusan orang lain? Ya Allah, ini beneran bintitan karena kebiasaan burukku. Ini pelajaran buat aku. Aku harus berhenti ngurusin orang lain. Ini udah cukup jadi peringatan. Udah cukup, aku gak bisa kayak gini terus. Gak ada gunanya penasaran sama hidup orang lain. Ini saatnya berhenti sebelum lebih parah lagi. Aduh, kenapa mata ini bisa bintitan tiba-tiba? Gara-gara ini terpaksa dibeli salep, bikin repot aja. Bu Iyam, kok matamu bengkak begitu? Bintitan ya? Iya nih Bu, tiba-tiba bangun tidur kok gatel, terus langsung bengkak begini, gak enak banget. Wah, kata orang-orang bintitan itu karena suka ngintip Bu. Masa iya bener ya? Aduh, masa sih? Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Cuma mitos aja kali. Ya mungkin cuma kebanyakan debu atau apa. Iya, tapi kan kalau ada yang bilang gitu, mendingan hati-hati aja. Takutnya beneran gara-gara ngintip. Makin parah nanti bintitannya. Saya nggak pernah ngintip yang gimana-gimana kok. Cuma ya kebetulan aja kemarin lihat dapur Bu Lia dari jendela. Kan deket, jadi kelihatan jelas. Bu Iyam, lihat dapur orang lewat jendela itu yang ngintip juga namanya. Gak baik begitu, apalagi sampai gosipin soal masakannya segala. Hati-hati Bu. Bu Santi bisa aja. Saya cuma penasaran kok. Lagian gak sampai ganggu dia juga. Tapi tetap aja gak enak Bu. Bayangin kalau Bu Lia tahu, mungkin dia juga gak nyaman, malah bikin sakit hati. Jangan sampai mata kamu tambah parah ya. Iya, saya ngerti deh. Tapi tetap aja ini mata bintit gara-gara hal sepele gini. Sepele kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar Bu. Mending sekarang obatin biar sembuh cepat. Tapi ya itu tadi, jangan suka ngintip lagi biar gak ada yang salah paham. Bu, matamu makin parah tuh. Bukan cuma bengkak, sekarang juga merah. Udah deh, kamu istirahat aja. Jangan suka ngintip-ngintip lagi makanya. Jadi bintitan begini kan? Iya, aku juga heran kok bisa separah ini. Baru kali ini aku ngalamin. Sakit banget Pak, kayak ditusuk-tusuk. Nih, coba kompres pakai ini dulu. Tapi Bu, ini pelajaran penting. Udah sering aku bilang, jangan terlalu kepo sama urusan orang lain. Ngurusin dapur Bu Lia segala lagi. Jadinya begini kan? Iya, aku ngerti sekarang. Kayaknya emang gara-gara aku terlalu ikut campur urusan orang ya. Rasanya kayak dihukum gitu. Aku kapok deh beneran. Lagian Bu Lia kan gak ganggu kamu. Kita punya urusan sendiri yang lebih penting daripada ngintipin masakan tetangga. Hidup ini jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain Bu. Nanti yang repot kita sendiri. Iya, aku sadar sekarang. Udah terlalu jauh aku. Tapi tiap kali masak aku ngintip. Habis itu gosip. Sekarang malah aku yang sakit. Makanya udah cukup Bu. Daripada mata kamu makin parah, fokus aja sama hidup kita. Buat apa tahu urusan dapur orang? Kalau mereka kurang bumbu, ya biarin aja. Kita juga kan gak sempurna kan? Iya, aku juga gak pinter masak. Aku tuh gak kepikiran kalau apa yang aku lakukan ini bisa bikin orang lain sakit hati. Dan sekarang aku kena akibatnya sendiri. Rasanya kayak ditonjok mataku. Hahaha. Nah, makanya udah deh, mending kamu istirahat dulu. Siapa tahu mata kamu sembuh lebih cepat kalau kamu gak stresin hal-hal gak penting. Iya, aku kapok deh. Gak bakal lagi-lagi kepo soal dapur orang lain. Cukup ini aja pelajaran buat aku. Loh, kok ditutup ya? Ya ampun, jendelanya udah dipaku pakai papan kayu. Udah nggak bisa ngintip lagi. Aduh, gimana ini? Penasaran banget aku. Pengen tobat, tapi masih kepo. Bu Iyam, ngapain sih masih ngintip-ngintip aja? Kan udah ditutup tuh jendelanya. Gak usah penasaran sama dapur saya lagi. Mending fokus aja masak buat keluarga. Iya Bu Lia, maaf ya, saya sadar sekarang. Selama ini saya suka terlalu kepo sama dapur kamu. Mata saya bintitan ini. Kayaknya emang balasan buat kebiasaan buruk saya itu. Udah Bu Iyam, anggap aja pelajaran ya. Kadang kita suka terlalu fokus sama urusan orang lain sampai lupa urusan sendiri. Semoga matanya cepat sembuh ya. Iya Bu Lia, saya janji gak akan ngulangi lagi. Saya udah kapok, beneran. Rasanya malu banget. Mulai sekarang saya bakal lebih fokus urusin rumah sendiri daripada kepo sama orang lain. Ini semua pelajaran buat aku. Aku harus berubah, gak bisa terus-terusan gini. Mulai sekarang aku harus berguna buat keluargaku, bukan malah sibuk urus dapur orang lain.